Sebuah berita baik saya temukan hari ini, yakni ditunjuknya Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Andika akan membantu Ketua Pelaksana KPCPEN, Erick Thohir dalam menangani COVID-19 hingga tuntas. Penunjukan Andika ini sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi bahwa penanganan COVID-19 membutuhkan kehadiran TNI. Sebelumnya, dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, sudah disebut soal pelibatan TNI. Presiden Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri mendukung kepala daerah dengan mengerahkan personel untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Instruksi juga diberikan kepada kepala daerah, yakni berkoordinasi dengan Panglima TNI serta Kapolri dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sumber pandemi COVID-19 sudah menjadi masalah kita bersama. Oleh sebab itu, wajar saja jika Presiden Jokowi melibatkan banyak elemen termasuk TNI, terutama untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas dan masif. Ketaatan masyarakat terhadap prinsip 3M harus terus ditingkatkan. Satu kunci dalam memerangi pandemi adalah menjaga kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat, ujar Erick Thohir. Tentara nasional yang dekat dengan rakyat dapat menjadi contoh sekaligus mengajak rakyat untuk disiplin dengan terus memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sambil menunggu kesiapan imunisasi vaksin COVID-19 yang kami jadwalkan tahun depan, lanjut Erick. Ketika Inpres Nomor 6 Tahun 2020 diterbitkan oleh Presiden Jokowi, ada kekhawatiran dari berbagai pihak soal pelibatan TNI dalam penegakan disiplin masyarakat. Mungkin mereka menyangka bahwa pihak TNI akan menerapkan disiplin ala militer kepada masyarakat. Kekhawatiran ini harusnya tidak perlu timbul. Cukup bercermin pada apa yang selama ini ditunjukkan oleh KSAD Jenderal Andika. Selama ini beliau dan istri sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hubungan hangat antara Jenderal Andika dengan sang istri juga bikin adem bagi masyarakat yang melihatnya. Tidak ada sama sekali kesan keras dan sangar ketika Jenderal Andika ini sedang berkegiatan bersama masyarakat. Nah, organisasi militer itu kan taat sesuai komando. Kalau pucuk pimpinannya sudah memperlihatkan sikap yang hangat dan ramah dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sudah cukuplah sebagai jaminan bahwa sikap itu akan seragam di semua jajaran di bawahnya. Jenderal Andika sendiri memang aktif turun langsung dalam penanganan COVID-19. Misalnya dalam penanganan klaster Secapa AD, di mana angka positif di awal adanya klaster ini mencapai 1.280 orang. Pada awal Juli lalu, Jenderal Andika turun langsung ke sana dan menantang para perwira yang positif tanpa gejala untuk menyumbangkan plasma darah mereka jika mereka sudah sembuh. Maksudnya untuk dipakai dalam terapi plasma konvalesen. Tantangan Jenderal Andika disambut dengan kesediaan mereka. Di hadapan ribuan perwira, Jenderal Andika menjelaskan soal TPK yang saat ini digunakan pemerintah sebagai cara penyembuhan pasien COVID-19. Di mana cara ini telah membuahkan hasil baik dan akan terus dipakai. Sudah beberapa puluh kasus yang dibantu dengan terapi plasma darah ini dan sembuh. Saya suka dengan cara Jenderal Andika menjelaskan soal TPK ini. Selain memang metode TPK sudah terbukti keberhasilannya, bukan sulap abal-abal dan hoaks.
Juga ini menambah semangat ribuan pasien positif di klaster Secapa AD untuk segera sembuh. Semangat itu kan menambah imun tubuh. Terbukti, dari pertengahan Juli hingga kemarin, Jumat, tanggal 7 Agustus tahun 2020, sudah 92,9% dari klaster Secapa AD yang sembuh dari COVID-19. Dari total 1.308 pasien dari klaster Secapa AD, yang sembuh sudah mencapai 1.216 orang. Sedangkan untuk pendonor plasma darah untuk TPK terhitung totalnya sebanyak 43 orang sumber. Nah, ini sebuah bukti bahwa seorang pemimpin itu punya peran besar dalam penanganan COVID-19. Kalau pemimpinnya perhatian, tegas, berorientasi positif dan inovatif, maka jadi semacam pendorong bagi banyak kesembuhan. Oleh sebab itu, saya sangat yakin bahwa adanya bantuan dari Jenderal Andika kepada Erick Thohir akan sangat mendorong kinerja komite ini untuk mencapai target dan melaksanakan amanat dari Presiden Jokowi. Semoga pandemi segera berlalu.